Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita buka dengan doa. Silakan kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, dicukupkan? Pada sehat semua kan? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Semangat banget Uri Handika ya. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Buka dulu. Nah, materi terakhir kita adalah pertidaksamaan. Kemarin yang persamaan sudah paham? HP-nya siapa tuh? Oke, kita mulai ya. Materi terakhir di bab eksponensial, yaitu pertidaksamaan eksponensial. Pertidaksamaan itu yang seperti apa sih? Pertidaksamaan itu yang tidak sama. Ketawa lagi. Oke, ngelak saudara. Nah, pertidaksamaan eksponensial yaitu pertidaksamaan yang eksponennya memuat variabel. Eksponen kemarin apa? Kemarin apa, Mas Vika? Jangan putih deh. Oke. Eksponen itu apa? Pangkat. Oke. Variabel. Bah. Oke. Setelah ini persamaan yang eksponennya membuat variabel, berarti pangkatnya ada variabelnya. Ubah tuh yang kayak apa sih? Ya, biasanya kita pakai X, Y, Z gitu ya. Oke. Nah, X, Y, Z. Selanjutnya, nah, karena ini pertidaksamaan, maka kita menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu yang kayak apa sih? Nah, ini dia. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Dari sini, ada yang masih ingat ini pelajaran SMP loh. Supaya mudah mengingatnya, Bu, belok-beloknya masih bingung. Nah, misalkan gini nih. Ini tanda kurang dari apa lebih dari? Ini juga. Ini apa? Nah, caranya supaya mudah, karena Ibu menemukan beberapa kasus, ternyata ada yang masih bingung mana kurang dari, mana lebih dari. Ini kasih garis. Nah, di sini. Yang atas itu membentuk seperti sebuah huruf K, ya. Kita istilahkan kecil. Maka ini adalah kurang dari, kecil. Maka kurang dari. Nah, ini membentuk seperti huruf B, besar. Maka ini lebih dari. Oke, untuk tanda ketidaksamaan bisa dipahami? Bisa? Bisa nggak? Oke. Kalau sudah, kita lanjut.
Penyelesaian pertidaksamaan eksponensial itu menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi eksponensial. Yang kayak gimana? Oke, ya kayak gini. Kemarin, sebentar. Oke. Oke, lanjut deh. Kemarin grafik fungsi eksponensial, Ibu lihat ada yang bagus, ada yang mencong-mencong. Kayak gimana, Bu? Nah, ini namanya monoton naik. Terus yang satunya, anaknya siapa itu? Nah, oke. Di sini untuk pertidaksamaan eksponensial, fungsi monoton naik itu digunakan untuk A-nya lebih dari 1. Sebentar. Nyeneh lungguh disit. Nyeneh lungguh disit. Nyeneh lungguh disit. Oke, iklannya banyak, guys. Oke, yang satunya saat monoton turun itu untuk X-nya yang berada di antara 0 dan 1. Berarti ini pecahan. Belum paham kan sampai sini? Karena ini adalah bahasa matematis, jadi tenang saja. Nanti akan kita selesaikan baik-baik ya. Ini memancing dulu, mancing. Awal mula pertidaksamaan eksponensial itu seperti ini. Oke. Nah, lanjut. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari tadi grafiknya, yang pertama, untuk A itu apa? Bilangan pokok atau basis. Basisnya lebih dari 1, maka fungsi fx-nya apa? A pangkat x itu monoton naik. Nah, di sini artinya A kebalik itu dibacanya untuk setiap. Oke, Ibu kasih ini ya keterangan. A kebalik itu untuk setiap. Nah, kalian juga belajar simbol-simbol matematik ya. Siapa tahu kalau misalkan mau membuat kalimat, kalian bisa singkat untuk setiap kata-kata yang aku berikan kepadamu. Jadi kalian bisa menggunakan A kebalik. Nah, yang ini untuk setiap X1, X2, ini kan kayak huruf E. Elemen itu apa? Anggota. Bukan iklan susu ya. Anggota dari himpunan bilangan real. Berlaku X1 kurang dari X2. JHJ. JHJ itu apa? Jika dan hanya jika. Taruh mana nih? Sini lah ya. Jika dan hanya jika. Oke. Jika dan hanya jika fx1 kurang dari fx2. Itu kalau basisnya lebih dari 1. Terus kesimpulan yang kedua dari grafik monoton turun, itu kalau A-nya atau bilangan pokoknya di antara 0 dan 1. Berarti merupakan pecahan. Masih belum paham? Tenang saja. Oke. Tetap atau berubahnya tanda ketidaksamaan tergantung dari nilai bilangan pokoknya. Oke. Saat A-nya lebih dari 1, maka
tandanya, perhatikan di sini. 1, 2, 4 ya. Perhatikan, lebih dari, maka kita mengerjakannya tetap lebih dari. Yang ini juga lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, kurang dari. Kurang dari sama dengan, ini tetap. Untuk A-nya lebih dari 1. Oke, ini saat A-nya berada di antara 0 dan 1, maka penyelesaiannya akan menjadi terbalik. Oke. Nah, Ibu yakin banyak dari kalian yang masih bingung. Ini bahasa matematisnya kalian harus tahu terlebih dahulu. Oke? Oke. Nah, sampai sini kita masuk ke contoh. Contoh. Oke. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponensial berikut. Oke. Kita jawab deh. Ada yang baru masuk. Kita jawab pakai warna yang tidak sakit di mata. Kayak putih nggak apa-apa ya. Oke. Kita jawab yang nomor 1. Tuliskan dulu 2 x plus 1, 2 pangkat x plus 1 kurang dari 1/4. Oke. Nah, perhatikan di sini 2 pangkatnya ini kemudian 1/4. Kita buat 4-nya menjadi 2 pangkat. Kira-kira berapa? 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat? 2 pangkat 2. Oke, good. Berarti di sini kita tuliskan lagi 2 pangkat x plus 1 kurang dari 1/2 pangkat 2. Ini Ibu tuliskan bertahap. Kalau kalian sudah paham, bisa langsung. Nah, 1/2 ini kita buat 2-nya udah nggak pecahan lagi. Maka pangkatnya Negatif. sip. 2x plus 1 kurang dari 2 pangkat min 2. Gini. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, kita akan menggunakan good. Kita akan gunakan pangkat nyatok. Jadi kita akan menggunakan pangkatnya. 2-nya kita buang. Jadi x plus 1 kurang dari min 2. Oke, berarti x kurang dari min 2. Ini yang plus 1 pindah ruas. Plus pindah ruas jadi Min. Oke, min 1. Good. Berarti x kurang dari min 2, min 1. Berapa hasilnya? Min 3. Pintar. Udah selesai. Nomor 1. Gampang kan? Oke. Gampang. Kita tulis kesimpulannya. Jadi, penyelesaiannya x kurang dari min 3. Lanjut ke nomor 2. Tak sebingung dan serumit teorinya kan? Sekarang nomor 2, 9 pangkat x plus 1 lebih dari sama dengan 27 pangkat x min 1. 9 dan 27. Kira-kira kita rubah menjadi berapa pangkat berapa? Berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2 sama 3 pangkat 3. Oke, good. Nah, betul sekali.
Berarti 9 itu 3 pangkat 2. Hati-hati, kita pakai kurung. Plus 1. Lebih dari sama dengan, ini berapa? 3 pangkat 3. Dikurung, X min 1. Nah, dari sini kita kalikan. 2 kali X, 2 kali 1. Berapa? Untuk perkalian seperti ini kalian bisa kan? 2x plus 2. Good. Berarti 3 pangkat 2x plus 2 lebih dari sama dengan yang 3 juga sama. Kayak merah. 3 kali x, 3 kali min 1. Berarti 3 pangkat 3x min 3. Sampai sini sudah ada gambaran? Sudah, Bu. Oke, yang sudah 1 orang. Kalau sama-sama 3, berarti kita tinggal pakai pangkatnya tok. Oke. 2x plus 2 lebih dari sama dengan 3x min 3. Gini ya. Oke, perhatikan. Kita gunakan yang ini sudah mulai menggunakan pangkatnya tok. Nah, kalau sudah, selesaikan seperti biasa. Kumpulkan yang x dengan x. 2x. Kita kumpulkan dengan 3x. 3x pindah ruas. Jadi berapa? Min 3x. Good. Dip-dip nggak di situ? Di layar ibu dip-dip. What is the meaning of dip-dip? Klip. Lanjut. Min 3 tuliskan di sini. Plus 2 kita pindah ruas. Menjadi min 2. Good. Oke. Terus ini 2x dikurang 3x berapa? Min x. Minnya jangan lupa. Min x. Lebih dari sama dengan ini berapa? Min 3 min 2. Min 5. Oke, good. Min 5. Min 5. Nah, dari sini ini kan min ya. Kita rubah nih supaya positif. Cara biar positif itu gimana? Dua-duanya kita kalikan min. Tapi perhatikan, kalau kita kalikan min, maka tandanya akan berubah. Awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Kalau dua-duanya akan kita kalikan dengan negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Sininya sudah menjadi positif, sini juga positif. Udah ketemu. Gampang kan? Gampang Epol. Ya sih. Jadi penyelesaiannya itu x kurang dari sama dengan 5. Udah. Selesai. Mudah sekali. Lanjut. Oke. Lanjut ke contoh soal tipe yang selanjutnya. Ini nih. Kemarin kalian sudah mendapati jenis soal yang seperti ini. Itu akan kita misalkan. Yang persamaan eksponensial kemarin. Oke, ada yang sepertinya masih bingung.
kita akan buat permisalan, tapi sebelum itu kita tuliskan dulu. 5 pangkat 2x min 6. Ini kali ya. Ibu kasih di sini pakai titik supaya kalian nggak bingung. 5x plus 1 ditambah 125 lebih dari 0. Nah, Bu, kalau pangkatnya kayak gitu gimana? Coba perhatikan ya ini. 5 pangkat x plus 1. Ingat sifat eksponensial. Kalau pangkatnya plus, itu sama saja dengan 5 pangkat x kali 5 pangkat 1. Ya nggak? Nah, ini kita jabarin dulu supaya kalian nggak bingung. Jabarin. Oke. 5 pangkat 2x kita bisa rubah menjadi 5 pangkat x, oke, kali 2. Dikurang isi 6 kali 5 pangkat x kali 5. Nih ya, dijabarkan. Ditambah 125 lebih dari 0. Nah, dari sini kita masuk ke permisalan. Misalkan y sama dengan 5 pangkat x. Jadi 5 pangkat x-nya kita rubah menjadi y. Ya. Oke, 5 pangkat x berarti di sini y. Pangkatnya kuadrat. Tuliskan. Dikurang 6, 5 dikalikan. Karena di perkalian jadi boleh dikalikan. 6 kali 5 berapa? 30. 5 pangkat x itu y. Oke. Ditambah 125 lebih dari 0. Nah, sampai sini kita selesaikan dengan faktorisasi. Difaktorkan. Berapa jadinya? Ingat nggak waktu SMP dikasih tahu nggak? Bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Ini berarti sama saja ay kuadrat plus by ini by ya, terus plus c. Penyelesaiannya gimana, Bu? Yang pertama berarti a kali c hasilnya berapa, terus yang menyusun perkalian ini dijumlahkan hasilnya b. Kayak gini deh. Berarti y kuadrat min 30y ditambah 125. Ini kita pakai sama dengan dulu. Nah, y kuadrat kalau di depannya tidak ada angka, maka di sini angka 1. A kali C. 1, C-nya 125. 1 kali 125 berapa? 125. Good. 125. 125 itu perkalian berapa dengan berapa? Kalau dijumlahkan itu min 30. B. Min 5 kali min 25. Good. Min 5 dan min 25. Ini yang akan kita pakai. Kita pakai di sini. Jadi y min 5 kali y min 25 lebih dari 0. Nah, sampai sini bisa dipahami?
Kalau bisa kita lanjut. Yang pertama, Y min 5 sama dengan 0. Maka Y sama dengan min 5 pindah ruas. Jadi 5. Oke. Atau Y min 25 sama dengan 0. Y sama dengan min 25 pindah ruas. Jadi 25. 25. Oke, good. Terus dari sini kita gunakan yang namanya garis bilangan. Masih ingat garis bilangan? Di matematika wajib kayaknya kalian sudah mendapatkannya. Ya. Nah, ini kita pakai bulatan kosong karena tidak ada tanda sama dengannya. Sama dengan Good. Oke, kita juga pakai bulatan kosong di sini. Di sini 5, di sini 25. Nah, angka sebelum 5 kita akan mencari di sini mana yang positif, mana yang negatif. Hey, kita pakai 0 ya. Y-nya 0, ini juga 0. 0 dikurang 5, hasilnya? min 5. Min 5, good. 0 dikurang 25, hasilnya? 25. Min ya. Min kali min. Min kali min. Plus. Belum 4. Ini plus. Terus antara 5 dan 25. Misalkan kita masukin angka 6, Miss. 6 dikurang 5, hasilnya? 1. Positif ya. Oke. 6 dikurang 25. Ya. min 19. Min ya. Masih min. Plus dikali min. Hasilnya? Min. Good. Nah, biasanya kalau garis bilangan seperti ini, plus, min, plus. Ya enggak? Biasanya selang-seling. Oke. Yaudah dicek deh, cek. 25, setelah 25 di sini ada angka 26, 27 dan seterusnya. Kita pakai 26. 26 dikurang 5, 21 positif. 26 dikurang 25, 1 positif. Plus kali plus positif. Good. Nah, dari sini kita sudah ketemu nih plus, min, plus. Nah, kita lihat tandanya. Tandanya adalah lebih dari. Karena lebih dari, maka inilah yang memenuhi. Yang positif yang memenuhi. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Berarti Y-nya ada di sebelum 5. Berarti ini Y kurang dari 5. Dan yang satunya Y lebih dari 25. 25, Bu. Ini kenapa 5? 25. Kayak gini. Nah, ini masih Y. Kita balikin lagi nih ke fungsi yang awal. Kita balikin. Y kurang dari 5. Balikin tuh. Y-nya tadi apa? Pas awal-awal. 5 pangkat X. Kurang dari 5. 5 ini adalah 5 pangkat 1. Ya enggak? Nah, kita pakai pangkatnya. Ini 5, ini 5. Berarti X kurang dari 1. Oke. Nah, sip. Lanjut, yang satunya. Y lebih dari
25. Rubah 25 itu menjadi 5 pangkat supaya sama-sama 5. Di sini 5. Sip. 5 pangkat X lebih dari 5 pangkat 2. Jadi, apa nih? X lebih dari 2. Oke, kita pakai pangkatnya. Sudah selesai. Gampang kan? Hanya minta kejelian kalian. Udah selesai. Nah, kita bikin kesimpulannya nih. Jangan lupa buat kesimpulannya. Coba lihatkan di sini. Tentukan himpunan penyelesaian. Kalau yang ditanyakan himpunan penyelesaian, maka kesimpulannya juga harus menggunakan himpunan penyelesaian. Kalau ada kata-kata himpunan, berarti kita menggunakan kurung kurawal. Ingat kurung kurawal waktu pelajaran himpunan SMP. Yang keriting kayak gini nih. Nah, kalau ditanyakan himpunan penyelesaian, berarti kalian menggunakan cara-cara seperti ini. HP-nya himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal X sedemikian. Oke? X garis yang kayak gini dibacanya X sedemikian. X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Koma, untuk X-nya itu merupakan anggota himpunan bilangan real. Udah ketemu. Jadi susunannya kayak gini ya, kalau ditanyakan himpunan penyelesaian. Kalau yang tadi contoh soal nomor 1 dan 2, itu hanya ditanyakan tentukan penyelesaian. Jadi nggak pakai HP. Oke, kalau ditanyakan himpunan penyelesaian, maka kalian gunakan kurung kurawal yang kayak gini. Yes? Sampai sini? Bisa dipahami? Bisa. Oke, udah selesai. Gini doang. Gampang, Bok? Gampang epul, yakin. Kalau soal sudah selesai, maka ada soal latihan. Dah, cuma kayak gini doang. Gampang banget. Sok silahkan nanti rekamannya Ibu share ke kalian. Atau mau rekamannya, atau tetap menggunakan rekaman yang tadi, kelas IPA 6 atau ini? Ibu serahkan ke kalian, mau pakai rekaman IPA 6 atau pakai rekaman ini? Sama saja sih. Gitu ya. Nah, ini soal latihannya silahkan kalian coba kerjakan. Ya. Lihat ini ada bentuk yang seperti tadi. Apa yang harus kalian lakukan? Sudah selesai materi pertidaksamaannya. Gampang, Mok. Gampang epol, yakin? Sudah selesai. Nah, dari yang sudah dijabarkan tadi, adakah yang ingin kalian tanyakan? Kecepatan nggak? Kecepatan nggak? Guys? Gengs? Maaf, Bu, tadi telat gabungnya soalnya mau cap 3 jari, jadi tadi masuknya telat. Oh, iya nggak apa-apa. Materinya sudah Ibu share kok. Ini hanya penjelasan supaya kalian paham. Ya, oke. Tadi kecepatan nggak? Ibu jelasinnya kecepatan apa nggak? Enggak, Bu. Nggak. Bisa dipahami? Saya bisa. Oke. Bisa, Bu. Udah. Nah, itu materi terakhir sebelum PTS. Gampang, Bob. Gampang epol pertidaksamaan eksponen tuh. Nanti kalau ada yang masih kalian belum paham, sok silahkan bisa langsung hubungi Ibu lewat WA. Kalau nanti pakai voice note masih belum paham, nanti kita video call. Oke? Oke. Nah, dari sini sudah selesai perjumpaan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa dipahami oleh kalian dengan baik.
Materinya sudah Ibu share ya. Silakan kalian catat, jangan lupa dikerjakan. Nanti Ibu sertakan tempat untuk kalian menyerahkan tugas. Bagi yang terlambat, bisa kalian putar videonya. Sudah Ibu share. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Ada siapa nih yang masih bertahan? Briandika, Sekar Arum, Erda, Naufal, Ardika, Afi, Dian, Rifani, Mei, Bagus, Zikri, Syifa, Siti, Ayu, Zidan. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Ya, sekian dari Ibu. Selamat menjalankan aktivitas kalian. Sebenarnya sampai jam berapa nih? Sampai jam 10 kurang 5 ya. Selesai lebih cepat, bisa kalian gunakan waktunya untuk mencatat. Ya, kalau ada yang kurang paham, sok silahkan hubungi Ibu. Insya Allah Ibu jawab. Selama kalau pas waktunya masih ada, Ibu jawab. Kalau misalkan di luar jam, Ibu jawab pas waktu Ibu sempat, gitu ya. Ya, Bu. Oke, kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu. Selamat beristirahat, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.